Hai football lovers, Assalamualaikum. Senang bisa jumpa lagi. Di episode kali ini lewat fitur baru News Flash, kita bakal mengulas sederet kabar hangat seputar sepak bola Indonesia minggu ini. Ada soal penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora baru dan dampaknya terhadap PSSI, kabar positif dari Ole Romeni yang mulai pulih dan berlatih ringan jelang kualifikasi, update ranking FIFA Timnas Indonesia yang turun satu strip, kritik media Belanda kepada Coach Patrick Kluivert soal pemanggilan Mauro Zylstra, serta performa luar biasa Emil Audero di Serie A. Yuk, without further ado, let's get started. Australia for the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Botswana close as well, but Indonesia lead. Erick Thohir jadi Menpora baru. Tanpa diduga, Presiden Prabowo pada 16 September lalu menunjuk dan melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, menggantikan Dito Aryo Tejo. Kabar ini langsung jadi sorotan besar publik. Banyak yang melihat penunjukan ini sebagai langkah tepat mengingat rekam jejak Erick di dunia olahraga begitu panjang dan mentereng, mulai dari basket hingga sepak bola. Tak sedikit masyarakat dan netizen menyambut optimis. Mereka menilai sosok Erick bisa membawa gebrakan baru bagi olahraga Indonesia. Apalagi di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PSSI, kita sudah melihat perubahan signifikan pada performa timnas, termasuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang kini semakin nyata. Namun di balik harapan itu, muncul pula polemik. Banyak yang mempertanyakan apakah rangkap jabatan Erick sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, posisi Menpora jelas punya kewenangan langsung terhadap urusan olahraga termasuk sepak bola. Kondisi ini tentu berbeda ketika Erick merangkap jabatan Menteri BUMN yang dianggap tidak beririsan langsung dengan PSSI. Masalah semakin hangat ketika publik menyinggung statuta FIFA. Secara eksplisit memang tidak ada aturan yang menyebut ketua federasi dilarang merangkap jabatan di pemerintahan. Namun di dalam statuta FIFA, khususnya pasal 14 ayat 9, disebutkan bahwa federasi anggota wajib menjalankan urusannya secara independen dan bebas dari intervensi pihak ketiga. Artinya, meski tidak tertulis hitam di atas putih, rangkap jabatan dengan posisi Menpora bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi. Jika FIFA menilai ada potensi konflik kepentingan, konsekuensinya bisa sangat serius, mulai dari peringatan hingga sanksi suspensi, seperti yang pernah dialami Indonesia pada 2015 ketika pemerintah dianggap terlalu ikut campur dalam urusan PSSI. Inilah yang membuat sebagian pihak khawatir posisi Erick bisa memicu masalah serupa di tengah perjuangan besar timnas saat ini. Meski demikian, Erick menanggapi isu ini dengan tenang. Kepada media, ia menegaskan akan menyerahkan sepenuhnya kepada FIFA apakah rangkap jabatan ini melanggar aturan atau tidak. Dengan kata lain, ia siap mengikuti keputusan yang akan dibuat. Sikap ini menunjukkan keterbukaan Erick untuk menjaga kepercayaan internasional terhadap PSSI. Kabar baiknya, sejauh ini FIFA tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan. Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino memberi ucapan selamat melalui akun Instagram resminya. Menyebut Erick telah melakukan pekerjaan luar biasa di PSSI dan yakin ia bisa membawa visi yang sama sebagai Menpora. Ucapan itu tentu menjadi sinyal positif bahwa FIFA masih menaruh kepercayaan besar pada Erick. Kesimpulannya, meski ada polemik soal rangkap jabatan dan potensi benturan dengan statuta FIFA, posisi Erick tampaknya tetap aman. Harapannya, Erick bisa terus memimpin PSSI setidaknya sampai program besar, termasuk target Piala Dunia 2026 benar-benar tercapai. Polemik boleh ada, tapi optimisme publik terhadap kiprah Erick tetap tinggi. Kabar baik dari Ole Romeni. Kabar mengembirakan datang dari striker timnas Ole Romeni. Setelah mengalami patah pergelangan kaki di laga pramusim Juli lalu, kini progres pemulihan Ole terlihat sangat positif. Ia bahkan sudah mulai kembali berlatih di lapangan di Amsterdam, Belanda. Padahal sebelumnya banyak yang pesimis Ole bisa pulih tepat waktu. Bahkan, Coach Patrick Kluivert sempat mengatakan keraguan bahwa Ole bisa tampil di babak krusial nanti. Namun, kondisi terbaru membuktikan sebaliknya. Ole pulih lebih cepat dari jadwal dan itu jadi suntikan semangat besar bagi timnas.
Melihat performanya sebelum cedera, kontribusi Oleh memang tidak bisa dianggap remeh. Dari 4 penampilan bersama timnas, ia sudah mencetak 3 gol. Statistik itu menunjukkan betapa efektifnya ia sebagai ujung tombak Garuda. Kehadiran Oleh akan sangat penting ketika Indonesia harus menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi. Tanpa striker utama, serangan timnas jelas akan lebih berat. Karena itu, progres pemulihan Oleh membawa harapan besar bagi publik. Kini tinggal menunggu apakah dalam beberapa minggu ke depan ia bisa benar-benar pulih 100%. Jika iya, maka kehadirannya bisa menjadi kunci penting untuk menjaga asa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas turun peringkat FIFA. Update terbaru dari ranking FIFA membawa kabar sedikit mengecewakan. Meski berhasil menang atas Chinese Taipei dan imbang melawan Lebanon, timnas Indonesia justru turun 1 peringkat dari posisi 118 ke 119. Poin tambahan 3,39 yang didapat Indonesia ternyata tidak cukup karena tim-tim di sekitar peringkat tersebut juga mencatat hasil positif. Akibatnya posisi Indonesia harus turun 1 strip. Namun secara keseluruhan, jarak dengan rival ASEAN seperti Vietnam masih sangat dekat. Indonesia hanya terpaut 5 peringkat dari Vietnam dengan selisih poin sekitar 12. Artinya, peluang untuk menyalip tetap terbuka lebar. Thailand masih menjadi negara ASEAN dengan peringkat FIFA tertinggi, yaitu di posisi 101. Untuk mengejar mereka, Indonesia harus memaksimalkan laga-laga besar di depan, terutama saat melawan rekan Arab Saudi dan Irak pada Oktober nanti. Jika berhasil mencatat hasil positif di 2 laga krusial itu, ranking Indonesia hampir pasti akan naik. Jadi meski ada penurunan saat ini, harapan untuk memperbarui posisi tetap sangat realistis. Kritik media Belanda kepada coach Patrick Kluivert. Keputusan Patrick Kluivert memanggil Mauro Josra ke timnas senior pada FIFA Matchday September lalu ternyata menuai kritik dari media Belanda Noord-Hollands Dagblad. Mereka menilai keputusan itu terlalu dini karena Mauro masih jarang mendapat menit bermain di tim utama FC Volendam. Musim ini saja Mauro sudah absen di 5 laga Volendam. Performanya justru lebih menonjol saat membela tim U21, di mana ia mencetak 17 gol dari 21 penampilan. Hal inilah yang membuat media Belanda mempertanyakan alasan pemanggilan cepat ke timnas senior. Awalnya Mauro memang diproyeksikan untuk tim U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun karena administrasi kewarganegaraan terlambat, ia gagal masuk ke skuad itu. Situasi ini membuatnya justru langsung dimasukkan ke timnas senior. Media Belanda menilai hal ini sebagai contoh bagaimana faktor administrasi bisa mempengaruhi karir pemain, apalagi yang punya kewarganegaraan ganda. Mereka khawatir hal semacam ini bisa memberi beban berlebih pada pemain muda seperti Mauro. Meski dapat kritik, Kluivert tetap membela keputusannya. Menurutnya, memberikan pengalaman internasional sejak dini akan sangat bermanfaat bagi Mauro. Dan bagi sang bermain sendiri, debut di timnas senior jelas jadi tonggak besar dalam karirnya. Performa mentereng Super Emil. Penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero tampil luar biasa di Serie A pekan ketiga. Membela Cremonese, ia berhasil menahan imbang Herla Forena dengan skor 0-0 di markas lawan. Sepanjang laga ia mencatat 9 penyelamatan penting. Ia benar-benar jadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Bahkan pelatih Herla Forena Paolo Zanetti sampai frustasi karena semua peluang timnya dimentahkan Emil. Performa brilian itu membuat Emil terpilih masuk dalam Starting 11 Serie A Team of the Week. Sebuah pencapaian bergengsi, apalagi ia kini membela tim promosi. Pencapaian ini sekaligus menjawab keraguan banyak pihak soal kualitasnya setelah dipinjamkan oleh Como. Namun Emil membuktikan dirinya tetap berada di level tertinggi meski kini bermain untuk tim promosi. Berkat kontribusinya, Cremonese kini berada di posisi 3 klasemen sementara Serie A. Dengan performa seperti ini, hampir pasti Emil akan dipercaya sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia di laga kualifikasi Oktober. Oke, football lovers, itulah rangkuman News Flash minggu ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update berikutnya. See ya!